Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Sejati. Nomor induk mahasiswa saya 141 020 1000034, Fakultas Teknik jurusan Elektro, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya di sini mau menjawab soal pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar atau ISBD. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran hukum dan kode etik. Kemudian berikan analisa dan contohnya. Menurut saya, pelanggaran kode etik itu suatu perbuatan yang belum tentu melanggar hukum, hanya saja perbuatan tersebut kurang baik atau belum benar. Contohnya itu seperti merokok dalam angkutan umum. Sampai sekarang belum ada hukum yang melarang masyarakat untuk merokok. Tapi kalau kondisinya di dalam angkutan umum, ya bisa mengganggu para pengguna angkutan umum yang lain. Entah itu asapnya yang bisa bikin batuk-batuk, sesak nafas, dan banyak lagi yang lainnya. Contohnya itu, kalau pelanggaran hukum itu suatu perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Contohnya kayak mencuri, terus melanggar lampu merah, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kemudian untuk soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor lemahnya penegakan hukum. Menurut saya, faktor lemahnya penegakan hukum itu yang pertama itu dari pemerintah, dari aparat-aparat penegak hukum. Selama kalau pemerintah tidak melakukan sosialisasi, terus tidak melakukan pengawasan, kemudian tidak melakukan penertiban, masyarakat juga enggak akan memperdulikan hukum tersebut. Jadi aparat-aparat penegak hukum ini juga harus melakukan yang pertama itu sosialisasi dulu kepada masyarakat, kemudian penata atau penertiban, lalu pengawasan, dan juga sanksi kepada para pelanggar hukum. Kemudian yang kedua itu dari masyarakatnya juga. Masyarakat juga berperan penuh dalam penegakan hukum. Soalnya kalau masyarakatnya cuek terus atau nggak tahu, hukum juga nggak akan berjalan. Seperti dari aparat-aparat sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan penertiban, juga melakukan pengawasan, juga memberikan sanksi kepada para pelanggar. Tapi kalau masyarakatnya cuek, terus nggak peduli, nggak sadar, tapi ya percuma. Pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran hukum kalau masyarakatnya cuek atau nggak peduli. Jadi untuk penegakan hukum, faktor aparat penegak hukum dan masyarakat juga sangat berpengaruh. Kemudian untuk soal yang ketiga, jelaskan perbedaan moral dan hukum menurut Gisberten. Menurut Gisberten itu hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas. Artinya itu hukum secara sistematis itu dibukukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk selanjutnya, hukum dan moral itu sama-sama mengatur tingkah laku manusia. Tetapi hukum lebih mengatur tingkah laku manusia itu lebih ke itu lahiriah atau jasmaninya. Sedangkan moral itu mengatur tingkah laku manusia lebih ke batin atau rohaniah. Kemudian untuk sanksi untuk pelanggar hukum dan moral itu mungkin berbeda. Kalau pelanggar hukum jelas-jelas mendapat sanksi atau hukuman berupa denda atau menjalani masa tahanan dan sebagainya. Tapi kalau moral mungkin hanya teguran, terus masukan-masukan, kemudian juga kayak peringatan, jadi biar bisa berubah tanpa harus mendapat hukuman.
Terus yang soal keempat, bagaimanakah lingkup moral dan hukum dalam kehidupan Anda? Di dalam lingkungan saya saat ini sudah cukup baik, dan karena sudah minimnya para pelanggar hukum atau pelanggaran hukum di lingkungan saya. Masyarakat juga sudah mulai sadar, sudah mulai peduli kepada para pelanggar hukum dan saling mengingatkan, saling memberitahu, karena kalau selama masyarakatnya juga cuek kepada para pelanggar hukum kan otomatis kan nggak sinkron. Jadi kita harus peduli, karena kita harus saling mengingatkan, saling memperingatkan, juga saling mendukung, saling mensupport agar tercipta keamanan, kenyamanan dan ketertiban. Karena kalau kalau pelanggaran, kalau terjadi pelanggaran hukum terus masyarakatnya cuek, kan pasti ada kayak penerus pelanggaran hukum yang terus menerus. Jadi kalau kita saling mengingatkan, saling menjaga, insya Allah nanti lingkungan bisa aman, nyaman dan juga tertib. Demikian jawaban dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon minta maaf dan semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.